Selamat datang di Flobil episode ke-7. Flobil adalah vlog di mobil di mana lo akan menemani gue menuju ke suatu tempat. Sementara itu gue akan ngobrolin hal-hal random, entah apapun itu yang kepikiran sama gue. Gimana kalau karena sekarang gue berada di daerah Senayan, kita ngobrolin soal JKT48 gitu. Jadi sebelumnya gue pengen menjelaskan kalau gue tidak anti JKT48. Gue menonton beberapa kali performance mereka, dan gue menonton sekali teater. It was good, it was quite entertaining. Performance mereka itu, dan gue melihat kalau dari performance mereka ada perkembangan gitu, tiap performance-nya tuh lebih baik, it's good. Di sini emang gue nggak mau ngomongin soal idol grupnya sih, karena ya sudahlah gitu, mau idol grupnya itu gue agak heran dengan fandomingnya mereka gitu, yang I just don't get it. Fans mereka itu bener-bener yang ada sebagian besar gitu yang disebut dengan wota itu intinya fans garis kerasnya JKT48 lah gitu. Nggak JKT doang sih, semua sister group dari itu juga disebutnya harusnya wota kali. Terus jadi kenapa gue ngangkat ini, karena pertama waktu Papua kemarin gue itu berkesempatan untuk mewawancari Stella Cornelia. Stella Cornelia itu salah satu member dari JKT48. Tapi di sana gue nggak mau wawancara dia sebagai member, tapi gue mau wawancara dia sebagai cast dari Bima Satria Garuda. Dia kan berperan sebagai Rena Iskandar di sana. Terus setelah selesai wawancara, gue foto terus gue post di Twitter. Gue tulisnya, "Hi guys, say hi to Rena Iskandar." Nggak lama setelah gue posting, nggak ada semenitan gitu, tiba-tiba banyak reaksi yang wah bilang, wah gila bisa roller skater sama gini. Terus ada beberapa yang suruh hapus gitu. Gue bingung kan, hapus kenapa, karena katanya ada unwritten rules di situ kalau member itu tidak boleh berfoto dengan fans, terutama fans cowok, karena akan membuat iri fans yang lain. Bolehnya iri nggak masalah sih. Akhirnya gue hapus, dan lumayan rame timeline gue sampai sorean gitu sih, nggak apa-apa. Terus setelah dari itu gue akhirnya pengen bikin web series gitu tentang fandoming ini, tentang lebih ke kelakuan ininya sih, kelakuan fans JKT-nya gitu. Akhirnya gue kemarin dikenalin sama Gala. Amat mas, ngapain sih sama Gala. Terus gue kemarin berlima gitu, ada Gala, ada Picing, ada Randy, ada gue sama Tami. Di situ ini ngobrol-ngobrol gitu, kenapa sampai fansnya begitu, kenapa AKB-nya begitu, kenapa JKT-nya begitu. Dan gue menemukan fakta menarik kalau si manajemennya, katanya siapa, Akib atau foundernya apalah gitu, itu membuat idol group itu bukan nyari yang cantik banget katanya, karena dia membuat konsepnya adalah girl next door. Jadi member-member di 48 sister family, apalah itu namanya, itu banyak akan lo temui di model-model begitu, banyak akan lo temui di sekitar lo, entah itu teman kuliah lo, entah itu tetangga, entah itu pokoknya gitu deh. Pokoknya yang I thought it was fucking genius gitu, yang oke, lo kalau kata Tami ini ya, lo membuat idol ini reachable tapi unreachable.
karena untuk handshake aja, untuk aku baru tahu soalnya untuk handshake sekitar 10 detik 10 detik itu lo harus beli single, ada eventnya, jadi ada khusus eventnya untuk handshake itu. Lo akan, satu fans akan mempunyai waktu sebanyak 10 detik untuk bersalaman dan ngobrol dengan ngobrol dengan Oshi-nya. Oshi itu kayak member favoritnya gitu. Dan lo boleh lihat ke FX waktu kalau ada penjualan CD atau apapun itu, gila ramenya kayak apa tahu itu. Terus yang dan bayangin 10 detik, dan kata temen gue ada yang sampai beli berapa, pokoknya habisnya 2 juta aja satu CD itu. Satu CD itu katanya sekitar 50 ribuan dan dia habis 2 juta. Bayangin aja untuk satu fans, untuk satu member favoritnya kan. Kalau member favoritnya banyak kan gila, kagak makan gue mah, mending beli komik. Nggak tahu sih, ya gitulah. Terus pokoknya gitu deh, gue bingung gitu dengan fandom JKT ini. Dan yang paling gue bingung sih, I know tiketnya 100 ribu untuk nonton teater gitu kan. Kalau cowok 50 ribu, kalau cowok 100 ribu. Tapi ya baunya masya Allah, alhamdulillah min zalik, itu baunya. Pokoknya yang mayoritas fans JKT itu adik-adik berkumis tipis dengan sepatu atau sendal gunung, membawa ransel, terus kadang-kadang pakai masker hijau. Nah tuh kalau lu lihat di FX itu, masa belum, kalau lihat kayak ciri-ciri kayak gitu mungkin 80-90% kemungkinan itu wota. Hati-hati aja. Terus belum lagi ada yang namanya wotage, segala macam wotage itu kayak apa ya, tarian fans untuk AKB-nya, untuk si sister idolnya itu. Tapi katanya wotage itu sebenarnya nggak boleh diliatin ke member-membernya pas lagi perform, karena akan merusak konsentrasi. Iyalah, lu harus lihat wotage kayak gimana, lalu liatin, lu bayangin dia nari itu di depan membernya juga, apa sih ini orang, apa sih chill gitu, pasti kayak gitu sih. Makanya karena gue bingung dan apa ya, awam dengan ini, gue membuat web series yang judulnya Wotalk. Jadi Wotalk. Lalu mungkin kayaknya sih akan di syuting minggu depan. Tempatnya ya tempat dimana wota itu bersarang di FX. Rencananya akan dua hostnya, ada Gala dan Mimin Kiting dari abuget.com. Randy ini rencananya kita punya misi khusus untuk menjebloskan Randy ke dalam perwotaan nih. Kalau misalnya, dan dia akan bikin ini, katanya bikin taruhan. Kalau misalnya dia berhasil nyeblos gimana, kalau misalnya enggak gimana. Ya itu sih untuk episode Flowbill kali ini. Sebenarnya masih banyak yang pengen ngomongin, masih gue I just don't get this fandom tinggi gitu kan. Jadi ya kita akan lanjutkan perwotaan ini dan perfandoman ini di web series terbaru dari siapa, entah tahu dari siapa, judulnya Wotalk. Komen boleh di bawah kalau lo ada
ide segmen tentang apa, atau ada kritik saran, boleh subscribe boleh, nggak masalah gue mah. Sampai bertemu di episode Flobil selanjutnya.